Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali mengulas turnamen online Speed Chess Championship 2023, di mana kemarin malam hari jeda kawan tak ada partai yang digelar. Jadi kita kali ini akan mengulas partai kemarin lusa antara Nihal Sarin versus MVL. Kemarin lusa kita sudah membahas permainan Magnus Carlsen versus Ian Nepomniachtchi yang menang telak kawan. Magnus Carlsen menghajar Ian Nepomniachtchi dengan skor 20,5, 9,5. Sedangkan Nihal Sarin ini dikalahkan oleh MVL kawan dengan skor yang terbilang cukup telak juga dengan 19,5, 11,5 kawan. Nihal Sarin di edisi sebelumnya bisa mencapai babak semifinal kawan, tapi di edisi kali ini dia dihentikan oleh MVL di babak quarter final. MVL maupun Nihal Sarin di edisi yang lalu kawan juga sampai semifinal. Nihal Sarin disingkirkan oleh Hikaru Nakamura, MVL disingkirkan oleh Magnus Carlsen di semifinal. Dan Magnus Carlsen ataupun Nakamura bertemu di partai final, tapi Carlsen kalah tipis oleh Hikaru Nakamura kawan. Dan Hikaru Nakamura menjadi juara 5 kali berturut-turut di event tahunan ini kawan yang ada di chess.com. Oke, untuk game dari keduanya ini kawan antara MVL versus Nihal Sarin, kita akan coba ulas satu game dalam partai 5 menitan. Oke, langsung kita ke gamenya kawan. MVL pegang putih di sini mengawali dengan permainan pion C4 English opening, dibalas dengan permainan Against Core Defense pion E6. Beberapa langkah berikutnya bertransposisi berubah ke permainan Queen's Gambit decline setelah pion D5, pion D4 kawan, dan dikonter dengan permainan Taras Defense. Sudah sering kita ulas kawan permainan taras ataupun semi taras yang menghadirkan beberapa pion terpisah di lajur pusat, baik hitam ataupun putih kawan. Pion C pukul pion D5, pion E ambil balik pion D5, dan jika putih melanjutkan dengan pion D pukul pion C5, hitam mempunyai pion terpisah di lajur pusat ini. Konsekuensi permainan semi taras ataupun taras defense. Di sini kuda F3 pilihan MVL, ada kuda F6, gajah G5, gajah E6, pion E3 kawan, dan pion C4 untuk mendapatkan ruang dan juga menguasai petak D3, menghentikan pengembangan gajah terang ke petak D3 pada diagonal yang biasanya sangat bagus disukai oleh gajah terang dalam pembukaan pion D4 kawan ke petak D3 ini. Dan nanti coba lihat kawan, hitam mempunyai pion mayoritas di sisi menteri untuk sementara waktu. Ada gajah E2 persiapan rokade kawan, kuda berkembang ke D7 terlebih dahulu dan ditantang dengan kuda E5, ditolak dengan gajah B4. Coba tekan kuda C3. Tentu ditolak kawan kalau tadi pertukaran kuda, posisi kuda juga posisinya akan terancam karena posisinya kena pin. Ya mungkin kalau kalian berusaha mengejarnya nanti dengan pion H6 ini kawan, apa yang akan dilakukan oleh putih? Apakah menarik mundur gajahnya di sini atau langsung sikat kuda di sini kawan? Stockfish menyarankan sikat kuda ini kawan. Diambil balik oleh pion dan kalian bisa melanjutkan dengan mungkin menteri ini akan keluar ke petak A4 melakukan skak kawan, atau gajah F3 terlebih dahulu untuk menekan pion bersama kuda di sini. Posisi putih sangat bagus. Gajah B4 pilihan Nihal Sarin, rokade-rokade, kemudian pion F4 untuk perkuat posisi kudanya kawan, tentu akan ditolak oleh hitam. Pertukar semacam ini, kuda bisa jatuh juga seperti tadi. Gajah sikat kuda C3 pilihan Nihal Sarin untuk membuat pion putih ini menggantung kawan menjadi target berikutnya. Gajah bergerak ke F5 ingin menduduki petak E4 nanti kawan, dihadang dengan gajah F3. Menteri hitam keluar ke petak A5. Coba tekan pion C3 ini kawan dan juga menghindari diagonal gelap pimpinan dari gajah gelap putih. Di sini ada pion G4 terlebih dahulu sebelum mencoba backup pion C3-nya usir gajah, dan gajah tidak mempunyai ruang bagus untuk mundur karena ada pion F5. Dan Nihal Sarin melangkah gajahnya ke D3, coba serang benteng. Yang terkuat kawan, coba menantang pertukaran di petak E4. Nanti juga sama kawan, nanti hitam akan kehilangan satu pion pusat kawan. Setelah diambil balik oleh pion D, tidak akan diambil balik menggunakan kuda karena kuda di sini jatuh. Diambil balik menggunakan pion E kawan, pion ini jatuh. Sama halnya dengan gajah ke petak D3, tapi saran dari Stockfish tadi ke petak E4 kawan. Di sini kuda sikat gajah D3 diambil balik oleh pion C, menteri ambil balik pion D3 kawan, benteng AC8 coba tekan pion. Di sini ada benteng FC1, benteng FE8 gantian menyerang pion di lajur E, sama-sama menggantung kawan.
Dan di sini ada gajah 4 untuk menghindari tempo kawan ancaman dari kuda yang mencoba menekan pion di sini. Dan gajah pun siap direposisi untuk backup nanti di peta F2 ataupun ke peta E1. Kuda E4 dan di sini kawan Stockfish menyarankan melepaskan pion di peta C4 tapi memilih gajah ke peta E1. Kuda ke B6 siap lompat ke peta C4, ada benteng AB1. Kalau kuda lompat mendapatkan pion yang ada di lajur B kawan. Kuda tetap lompat ke C4. Di sini gajah sikat kuda E4 terlebih dahulu. Diambil balik oleh benteng. Selanjutnya gajah F2 pertahankan pion lajur E-nya kawan. Baru pion B6 sekarang dipertahankan oleh Nihal Sarin. Benteng E1, benteng C ke E8 tekan pion di sini. Benteng diangkat naik ke E2, pertahankan posisi pion sendirian di peta A2 ini ada menteri A4. Pion H3 perkuat pion G-nya. Ditantang dengan pion H5 kawan, melepaskan pion H-nya dan diterima. Sekarang pion putih bertumpuk. Jadi target menteri hitam mundur ke peta D7 pion H3 ini. Backup oleh Raja H2, menteri F5 gantian target pion ini kawan. Dan juga ada taktik seperti benteng ambil pion F4 menantang pertukaran menteri nantinya kawan. Di sini benteng G1 lanjut MVL menargetkan lajur G semi terbuka dan benteng ambil pion F4. Salah satu opsi lainnya kawan di sini bisa bermain dengan pion F6 kawan. Memilih dengan benteng ambil pion F4, langkah bagus juga dari Nihal Sarin menantang pertukaran menteri. Berharap diterima dan diambil balik oleh benteng, untung satu pion tapi tidak oleh MVL. Dia korbankan menteri kawan demi mendapatkan dua benteng putih. Menteri hitam ambil menteri putih D3, benteng putih ambil benteng hitam E8 skak. Memaksa raja bergerak ke H7, ada pion H6 kawan. Dan ancamannya untuk mendapatkan pion G ini. Kalau pion pukul pion kawan, benteng E yang digeser ke lajur G, ancaman skak mat. Mungkin pion didorong maju, berikan ruang, melakukan skak terlebih dahulu kawan. Dan raja bergerak dan di sini benteng bisa ditarik mundur kembali ke peta G2. Dan mungkin bermain dengan raja mundur lagi kawan untuk menghindari ancaman benteng di sini. Nah, kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah 4 untuk mencoba nanti menyerang atau membantu backup pada area-area gelap ini kawan. Posisi putih cukup bagus dengan langkah pion H6 jika diterima. Apalagi jika diambil oleh raja kawan, maka menteri hitam akan jatuh di sini nanti. Terpaksa dia akan memblokade skak dan jatuh juga. Oleh karena itu ditolak, pion ini didorong maju saja ke peta G6. Dan di sini pilihan terbaik bagi putih untuk melanjutkan tekanan adalah benteng E7 ataupun juga benteng ini naik ke peta G3 terlebih dahulu kan, benteng E7. Tolong abaikan tanda kuning ini untuk sementara waktu. Langkah ini merupakan rekomendasi juga dari Stockfish kawan. Dan di sini menteri ke F5 yang terkuat kawan, tapi memilih langkah kuda D6 untuk coba pertahankan pion. Benteng G2 merupakan pilihan terkuat di sini untuk membuat langkah menunggu kawan, tapi memilih dengan benteng ambil pion A7 untuk mendapatkan materi. Dan raja ambil pion yang terkuat memilih dengan menteri ambil pion C3. Benteng G2 ada menteri bergeser ke F3 kawan. Masih tadi raja ambil pion yang terkuat. Di sini ada benteng D7 serang kuda dan kuda ke F5 yang terkuat melepaskan pion yang di sini. Tapi memilih lari ke peta E4, coba backup atau mencoba mengincar gajah yang ada di peta F2. Benteng ambil pion F7 skak, raja ambil pion H6 setelah gajah H4 menghindari ancaman kuda. Di sini sepertinya Nihal Sarin kehabisan waktu kawan. Ancamannya apa kawan? Ancamannya tentu gajah bergerak ke peta G5 skak dan seterusnya kawan. Anggap saja kalian bermain dengan pion ini, tentu gajah skak di sini. Dan tak ada pilihan lain kawan, kalau raja bergerak ke sini ya skak mat satu langkah berikutnya di sini. Ya terpaksa kuda ambil gajah, skak lagi kawan dan skak mat juga. Untuk memperpanjang permainan kalian bisa mengorbankan menteri di sini kawan, ambil benteng yang ada di peta G2 dan seterusnya atau bergerak ke peta G4 kawan untuk mengorbankan menteri. Oke, itulah kawan salah satu game di partai 5 menitan antara MVL versus Nihal Sarin. MVL akan bertemu dengan Hikaru Nakamura kawan, dan nanti Magnus Carlsen akan bertemu dengan Wesley So di semifinal yang akan dimulai tanggal 19-20 September besok lusa kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.